Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di konten monolog bola dari channel Bobolaan. Jadi dalam konten monolog bola kali ini kami akan membahas mengenai tim nasional Jerman. Lebih tepatnya adalah potensi mereka untuk bisa lolos dari grup F atau yang biasa disebut juga grup neraka ya di Euro 2020. Selain itu akan ada juga sekilas ulasan mengenai skuad tim nasional Jerman di Euro 2020 ini. Jadi pantengin aja terus video ini sampai akhir. Oke lah, nggak usah berlama-lama, kita mulai langsung pembahasannya. Ini dia Die Mannschaft. Timnas Jerman adalah salah satu tim unggulan ya di Euro 2020 ini. Akan tetapi saat ini kita belum akan membahas mengenai potensi timnas Jerman menjadi juara di Euro 2020 karena rasanya masih terlalu dini dan terlalu hijau juga ya. Jadi ya kita bahas perlahan lah ya, karena toh pada awal kiprahnya juga di Euro 2020 ini Jerman sudah harus dihadapkan dengan rintangan yang cukup sulit ya. Kita ketahui mereka tergabung di grup F yang di dalamnya juga ada kesebelasan unggulan lain seperti Prancis dan Portugal. Prancis berstatus sebagai juara Piala Dunia 2018 dan di Euro 2020 mereka diberkahi dengan skuad bertabur bintang. Nama-nama seperti Hugo Lloris, ada Raphael Varane, ada N'Golo Kante dan bahkan Kylian Mbappe dipastikan masuk dalam skuad asuhan Didier Deschamps di Euro 2020. Kemudian juga ada Portugal yang berstatus sebagai juara bertahan ya, dan skuad mereka juga tampaknya cukup mumpuni untuk bisa mempertahankan gelar ya di ajang ini. Sebut saja ada Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Felix hingga Bruno Fernandes adalah nama-nama yang mengisi skuad emas Portugal di Euro 2020. Dan tentu kita juga tidak bisa melupakan tim nasional Hungaria yang berpotensi menjadi kuda hitam di ajang ini. Jadi melihat peta persaingan di grup F saja, tampaknya untuk Jerman bisa menapak ke fase gugur aja itu menjadi usaha atau menjadi hal yang berat gitu ya. Apalagi kalau kita menyertakan fakta soal performa angin-anginan Jerman dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya dalam rentang tahun 2018 hingga 2021. Jadi setelah gagal total di Piala Dunia 2018, bisa dibilang performa Jerman ini belum bisa dikatakan membaik lah, malah cenderung terlihat fluktuatif gitu ya. Jadi di medio 2020 aja dari 8 laga internasional Jerman hanya mencatatkan 3 kemenangan, 4 hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Dan tentunya yang paling disoroti adalah kekalahan yang diderita Jerman dari Spanyol. Saat itu Jerman kalah dengan skor 0-6 di ajang Nations League. Nah kemudian belum lama ini juga di ajang kualifikasi Piala Dunia, Jerman itu baru kalah dari Makedonia Utara ya, sebuah hasil yang tentunya sulit kita percaya bisa diraih oleh tim sekelas Jerman. Dan sejumlah analisa mengemuka ya, menerka penurunan performa Jerman dalam beberapa tahun terakhir, tapi saya paling meyakini hal ini disebabkan karena Jerman saat ini sedang dalam masa transisi regenerasi skuad mereka. Memang dalam beberapa laga internasional sejak 2018 hingga 2021 itu Joachim Löw sebagai pelatih kepala Jerman kerap kali memberi panggung bagi pemain muda potensial untuk unjuk gigi dan seragam tim nasional Jerman. Bahkan secara mengejutkan Löw juga sempat mengambil keputusan dengan mendepak 3 pemain senior, Thomas Müller, Mats Hummels dan Jerome Boateng, dan keputusan tersebut pun dianggap kontroversial dan menuai banyak kritik. Tetapi Löw tetap bersikukuh dengan keputusannya itu hingga akhirnya dalam rentang waktu 2018 sampai 2021 itu, kalau saya tidak salah ada 17 pemain muda yang diberi kesempatan untuk debut bersama tim nasional Jerman ya. Salah satunya adalah Jamal Musiala. Kita tahu dia adalah wonderkid dari Bayern Munchen dan penampilannya juga musim ini sedang mencuri perhatian. Nah, terkait hal ini saya tidak melihat adanya masalah sih dengan pemberian kesempatan bagi para pemain muda khususnya ya. Begitu pula dengan tersingkirnya Müller, Hummels atau Boateng juga saya tidak
melihat adanya suatu permasalahan yang krusial gitu. Dan kita harus akui pula kalau Jerman ini sebenarnya memiliki banyak potensi pesepak bola muda berbakat gitu. Hanya saja yang menjadi pokok permasalahannya pada saat ini itu ada pada tingkat pengalaman dari pemain-pemain muda itu sendiri, khususnya dalam bermain di level timnas ya. Saya rasa inilah salah satu alasan yang perlu dipertimbangkan saat menganalisa penurunan performa Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Jadi intinya memang Jerman ini sedang dalam masa transisi lah ya, regenerasi skuad. Jadi dan proyeksi regenerasi skuad di timnas Jerman ini pun hampir bisa dipastikan berlanjut di Euro 2020 karena dari total 26 pemain yang dipilih masuk ke dalam skuad, Joachim Löw juga banyak menyertakan pemain muda, bahkan sejumlah nama seperti Kevin Volland, Florian Neuhaus, Jamal Musiala, Kai Havertz, ada Christian Günther dan Robin Gosens juga berstatus sebagai debutan di turnamen internasional. Jadi di Euro 2020 ini bisa kita simpulkan ya bahwa Jerman ini memadukan antara pemain senior dengan pemain muda. Apalagi Löw juga pada akhirnya memanggil kembali Thomas Müller dan Mats Hummels ke dalam skuad. Saya pikir itu adalah langkah strategis dari Löw biar bagaimana peran pemain senior itu tetap dibutuhkan, terutama dalam menunjang talenta pemain muda dalam sebuah tim. Hanya yang menjadi kekhawatiran itu adalah di skuad ini tidak ada sosok penyerang murni yang mungkin ketajamannya itu mirip Miroslav Klose, Horst Hubers atau Gerd Müller, nggak ada gitu ya. Jadi setelah Klose memutuskan pensiun dari timnas Jerman itu di Mannschaft ya, julukan tim nasional Jerman, memang terkesan kesulitan nih untuk mencari pengganti Miroslav Klose gitu ya. Ya itu memang bukan kesalahan Löw sih. Karena kalau kita melihat grafik daftar mencetak gol terbanyak Bundesliga dalam beberapa tahun terakhir saja, yang mendominasi siapa kan ya Robert Lewandowski. Bahkan musim ini pun seperti itu. Di akhir kompetisi musim ini saja Robert Lewandowski tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dengan 41 gol. Adapun penyerang lokal Jerman yang masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak musim ini adalah Lars Stindl. Lars Stindl tidak dipanggil, tapi dia musim lalu berhasil mencetak 14 gol dan menempati posisi ke-7 gitu. Ya memang sih dalam skuad timnas Jerman di Euro 2020 ini Löw juga menyertakan beberapa nama penyerangnya seperti Timo Werner dan Kevin Volland gitu. Cuman performa kedua pemain tersebut agak meragukan nih. Werner misalnya ya, yang hanya mampu mencetak 12 gol dari 51 laga di semua ajang bersama Chelsea pada musim ini. Oh, majal sekali dia ya. Dan adapun Volland juga dia adalah penyerang AS Monaco. Memang di level klub dia cukup tajam ya dengan mencetak 18 gol dari 30 penampilan di semua ajang. Hanya saja di level timnas dia baru mencetak 1 gol gitu. Ya mungkin ini salah satu alasan Löw juga akhirnya memanggil kembali Thomas Müller, tentunya mungkin untuk menambah ketajaman atau memberikan wejangan motivasi atau seperti apa agar Werner dan Volland ini mungkin bisa lebih fight di kotak penalti lawan ya. Dan tentunya ini juga masih sebatas tinjauan awal ya. Bisa saja nanti Werner tiba-tiba gacor gitu ya di Euro nanti, atau Volland juga bisa mulai membuka keran golnya di level timnas ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, jadi berbicara kans Jerman bisa lolos atau enggak nih ke fase gugur. Kalau melihat performa angin-anginan mereka dalam beberapa tahun terakhir, terus kondisi mereka yang sedang dalam regenerasi skuad, ya memang agak susah gitu. Tapi kans itu tetap ada gitu. Ini tetap Jerman gitu ya. Jerman is Jerman lah gitu. Peluangnya tetap ada gitu. Apalagi ini adalah turnamen internasional terakhir Joachim Löw bersama timnas Jerman. Löw sendiri sudah memutuskan mundur setelah Euro 2020, posisinya nantinya akan digantikan oleh Hansi Flick. Löw tentu ingin memberikan kado perpisahan yang indah tentunya di masa bakti terakhirnya bersama timnas Jerman ya. Kalau berbicara lolos atau tidak, bisa saja lolos. Saya masih punya keyakinan Jerman lolos. Mungkin pahit-pahitnya ya, atau skema terburuk untuk Jerman bisa lolos ke fase gugur adalah dengan peringkat 3 terbaik nih. Ini skema terburuk ya. Artinya pahit-pahitnya lah. Jadi
Di ajang ini memang ada 4 tim yang nantinya bisa lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik, tapi tetap nanti akan ada beberapa hitungan seperti poin, terus ada rasio kemenangan dan lain sebagainya. Jadi tetap Jerman harus bisa memanfaatkan setiap pertandingan yang ada untuk meraih hasil maksimal tentunya ya. Jadi dengan adanya sistem tersebut, saya pikir kansnya bukan hanya untuk Jerman, tapi bisa jadi di grup F ini Prancis, Portugal juga bisa lolos ke 16. Jadi ada 3 tim unggulan ini bisa lolos semua ke 16 besar gitu ya. Tetapi kalau untuk juara ya kita lihat aja nanti lah. Ya kalau prediksi saya sih kayaknya semifinal aja sih kayaknya bisa, karena kalau melihat kecenderungan pencapaian Jerman di turnamen internasional itu ya kalau nggak juara minimal bisa semifinal ya, mudah-mudahan gitu ya. Oke friends, sekian ulasan dari kami mengenai timnas Jerman ini. Mohon maaf bila ada kesalahan baik secara penuturan, informasi, apalagi spelling ya. Untuk kalian yang mau request tema pembahasan ya bisa banget tentunya. Kalian bisa langsung request aja dengan menulisnya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.